Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naim dari Prodi Perwisata Syariah. Akan mengerjakan tugas matkul ekonomi makro Islam. ISLM adalah model ekonomi yang menggambarkan hubungan antar pasar barang dan pasar uang dalam suatu perekonomian. Model ISLM dalam ekonomi Islam mencerminkan kerangka ekonomi yang bebas dari riba, menitik beratkan pada keadilan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Adaptasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang mengadaptasi model ISLM untuk menjelaskan keseimbangan dalam perekonomian, tetapi dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi. Model ISLM adalah alat analisis dalam ekonomi konvensional yang menggambarkan hubungan antar pasar barang dan pasar uang. Namun, dalam ekonomi Islam ada penyesuaian penting terkait dengan larangan riba atau bunga, sistem pembiayaan yang adil, dan distribusi kesejahteraan. Keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam lebih berfokus pada penyediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudharabah, yang menggantikan pembiayaan berbasis bunga atau riba, distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, dan pendukung daya beli masyarakat yang lebih miskin dan mengurangi ketimpangan sosial, kesejahteraan sosial dengan mendukung sektor yang produktif dan tidak merusak moral masyarakat, sehingga perekonomian dapat tumbuh dengan adil dan berkelanjutan. Prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi beberapa empat bagian. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip solidaritas sosial. Yang ketiga, prinsip kebebasan ekonomi. Dan prinsip yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip kelestarian lingkungan. Kebijakan ekonomi Islam dalam keseimbangan ISLM. Kebijakan fiskal yaitu penggunaan zakat dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan. Kebijakan moneter yaitu penggunaan instrumen syariah seperti sukuk dan mudharabah. Pengawasan inflasi yaitu melalui kebijakan moneter syariah dan pengawasan harga. Pengembangan sektor real yaitu pendukung industri dan pertanian. Meningkatkan kesejahteraan sosial, menghindari krisis keuangan yang disebabkan oleh riba, stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada instrumen keuangan berisiko kemandirian ekonomi, dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri, mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan adil untuk menjaga nilai moral dalam ekonomi.